apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan, dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, "Inilah kepunyaanku," maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai, atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihala orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu.
Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan masih bisa mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Keluaran 22. Pertama, kita belajar mengenai menghormati milik orang lain.
Saudara, manusia memerlukan berbagai kebutuhan untuk hidup. Semuanya penting. Namun itu semua hanya sarana menunjang kehidupan. Peraturan-peraturan Tuhan bagi manusia, khususnya umatnya, sangat menekankan harkat martabat manusia. Dan tidak boleh melecehkan harkat martabat manusia. Itu pelanggaran hukum Tuhan alias berdosa. Peraturan Tuhan pada Keluaran 22 ini mengajarkan tentang kerugian yang dialami seseorang dan ganti rugi atau kompensasi materi yang harus diterima orang yang dirugikan itu. Kalau dia dirugikan secara materi, maka dendanya harus materi. Ya, tidak boleh hukuman fisik. Kalau dalam kasus pembelaan diri, ya misalnya sebuah rumah dimasuki maling, maka pembunuhan yang terjadi karena pembelaan diri tidak dianggap melanggar hukum Taurat. Tapi perbuatan yang merugikan harta sesama akan dijatuhi hukuman ganti rugi yang sepadan, bahkan denda 2 kali lipat. Tujuannya untuk manusia bertanggung jawab apa yang dia buat, resikonya harus siap dipikul. Ya. Peraturan ini dibuat agar umat Tuhan belajar takut akan Tuhan, peduli kepada sesama, dan bertanggung jawab juga terhadap harta milik sesamanya. Ini sikap yang menghormati sesama, ya. Jadi tidak bersikap asal-asalan, karena sesama kita manusia juga adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya mendapat kasih karunia yang sama. Mengenai jangan mencuri, jangan menginginkan harta sesama, itu ada di balik dari peraturan-peraturan ini semua. Tuhan ingin umatnya tidak boleh iri hati, ya, terhadap berkat rezeki orang lain. Ya, kita diajar untuk puas dan mengucap syukur atas segala anugerah berkat yang Tuhan percayakan. Ya, pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita puas, ya, atas apa yang Tuhan percayakan. Tidak iri kepada kepercayaan atau berkat Tuhan bagi yang lain. Umat Tuhan dipanggil untuk hidup kudus, takut akan Tuhan. Segala praktek sihir, bestiality atau seks dengan binatang, mempersembahkan korban kepada Allah lain adalah berdosa dan diancam hukuman mati. Jadi hidup umat Tuhan ada standarnya. Harus kudus, harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Ahli sihir adalah praktek umum bagi bangsa-bangsa kafir. Ya. Meramal, menyantet, membaca masa depan, ya. Itu semua kekejian atau dosa di hadapan Tuhan. Karena menggunakan kuasa gelap untuk mendatangkan keuntungan, hormat, dan pujian. Jadi hidup harus hormat takut akan Tuhan. Tindakan mengorbankan manusia untuk dipersembahkan kepada dewa juga dosa, sama dengan praktek-praktek seks yang menyimpang. Ya, jadi umat Tuhan harus jelas, tegas menolak untuk melakukan hal-hal itu, walaupun orang di sekitar menganggap itu biasa. Kita tidak boleh mendua hati. Harus fokus kita, patokan kita adalah firman Tuhan. Sekarang ini mungkin sudah tidak ada, tetapi bagaimana dengan pornografi, gaya hidup, hedonisme, konsumerisme, perdukunan online, benda-benda atau tempat-tempat keramat, ya. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh ikut-ikut melakukan hal itu. Kita sebagai orang percaya kepada Kristus
yang panggil untuk menyatakan kebenaran. Kita harus berani katakan tidak terhadap dosa. Saudara, selanjutnya Kejadian 22 juga mengingatkan, Keluaran 22, mengenai harus peduli kepada sesama. Tidak boleh menindas, harus punya belas kasihan. Terutama kepada orang-orang sulit seperti janda, anak yatim, orang-orang miskin. Ya, harus peduli. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk mengasihi sesama. Ya, jangan egois, jangan tidak peduli. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan aksi atau tindakan. Tuhan mampukan kita untuk menjadi pelaku firman dari kitab Keluaran 22 ini. Amin. Tuhan memberkati.